Baik, teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami, di Arsipa. Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana menariknya diskusi di salah satu TV nasional, di mana dalam hal ini yang terundang adalah nelayan yang ada di wilayah pagar laut. Kemudian juga diundang salah satu aktivis yang mana diduga telah melakukan survei atau penelitian terkait dengan lisensi pagar laut ini. Dalam perdebatan ini, yang menariknya adalah kita lebih fokus pada dua orang nelayan ini, yang mana dalam hal implementasi komunikasi atau mana yang kemudian lebih memang merasakan atau memang mengalami di lapangan seperti apa dinamika, seperti apa awal mula munculnya masalah pagar laut ini. Kemudian di sisi lain kita juga bisa melihat bagaimana statement seorang aktivis yang kemudian mengaku bahwa dirinya telah melakukan survei di tempat tersebut di pagar laut. Dalam statement yang disampaikan oleh aktivis ini, kita bisa melihat bagaimana Penurdin Khalid atau Fakholid ini kemudian mematahkan apa yang disampaikan oleh pemuda ini. Lalu seperti apa video lengkapnya, kita saksikan secara bersama-sama. Aneh-aneh yang nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala. Dia mendukung nggak dengan adanya pagar laut ini? Saya nggak sampai situ. Di negeri ini dalam membeli pesawat pertama di negeri ini juga swadaya, setahu saya di Aceh. Saya ini basicnya mahasiswa, saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya juga berorganisasi di luar dari organisasi internal kampus, begitu kira-kira. Lalu kemudian saya asli warga Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, desanya Buaran Jati. Jadi agak ke pesisir dikit lah. Tapi tahu betul persoalan masyarakat. Insya Allah tahu juga betul persoalan kesejahteraan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Saya tanya, ini dari mana? Kan tidak mungkin seperti kisah-kisah Candi Prambanan yang dibangun oleh segala macam. Tidak mungkin kan tiba-tiba ada. Lalu, swadaya, masyarakat dan segala macam. Oh, swadaya ya? Saya pikir lagi. Lalu, bisa jadi juga swadaya. Kan seperti itu. Karena di negeri ini dalam membeli pesawat pertama di negeri ini juga swadaya, setahu saya di Aceh. Begitu. Berarti kira-kira yang diajukan Mas Sandi ke nelayan dan juga masyarakat, pertanyaannya sifatnya tertutup, hanya iya tidak? Atau ada juga pertanyaan terbuka yang kalian mendukung nggak dengan adanya pagar laut ini? Saya nggak sampai situ. Oke. Karena framingnya pagar ini misterius dan segala macam. Tahu atau tidak, sumbernya dari mana, kan itu aja kira-kira. Tapi clear itu dijelaskan oleh para nelayan yang Anda tanyai bahwa ini adalah swadaya. Pakai uang kami sendiri. Masyarakat. Oke. Masyarakat. Ada juga dari sebagian mereka yang nelayan kan? Ya ada. Oke. Kita juga ada. Ada juga organisasiran kita yang nelayan ada juga. Jadi ya inilah dalam demokrasi gitu yang kita cintai sama-sama. Lalu kemudian ya random sampling. Yang benar yang mana ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk bicara pemberdayaan itu kayaknya nggak ada, karena di situ ada tenaga kerja yang memang dibayar, itu bukan dari para nelayan atau beli bambu nancep sendiri untuk pengedaman lah atau apa gitu, belum sampai saat itu. Pak Heru sempat ngobrol tidak, berbincang tidak dengan nelayan-nelayan yang kemudian tinggalnya di daerah yang tadi ikut ditanyai oleh JRP gitu. Sempat ngobrol nggak? Betul ya, tidak? Ya saya kan dari Keronjo, Bu, nelayan juga. Tapi sampai saat ini belum ada sweeping atau apa atau tentang mengajak pemberdayaan atau sosialisasi atau dan lain sebagainya. Mas Sandi. Ya, saya pun sampai dengan hari ini tidak pernah ditanyakan survei soal pemilihan presiden waktu 2024. Tapi ada tuh angka surveinya. Kan begitu ya. Ya, kadang kita membayangkan bahwa rakyat ini hanya ada di dalam rumah kita saja. Padahal jumlahnya 267 juta penduduk Indonesia. Mas Sandi, itu pun. Clear di situ. Boleh tanya nggak ya? Artinya gini, kenapa saya justru belum bisa menangkap ketika pemagaran laut itu dibilang swadaya gitu kan? Karena tolak ukurnya adalah pendapatan daripada nelayan tersebut. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Keronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau per batang bambu saja kali nggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000 kali berapa juta bambu udah berapa. Kira-kira
masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan. Sementara pendapatan masyarakat sendiri, ya saya pikir murad marit gitu. Itu, terima kasih. Mas Andi ditanggapi sebelum ke Mbak Ya. Susan. Satu ditanggapi dulu Mas. Langsung poinnya boleh? Justru ini yang harus jadi pembahasan kita harusnya. Kenapa tadi saya buka dengan proxy war? Tidak ada kepentingan untuk nelayan dalam pembahasan tersebut, dalam framing tersebut. Kenapa tidak diviralkan soal kesejahteraan nelayan, apa kebutuhan nelayan dan segala macam? Rakyat kita ini tidak akan kenyang kalau lapar, kalau kita hanya bilang kenyang, walaupun kenyang itu sampai 1000 kali. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita ini hari ini posisinya sebagai komoditas politik yang kepentingannya bukan untuk kepentingan kita. Artinya dana itu hitung-hitungan tadi mungkin ya? Swadaya itu Lah iya, kan berangkatnya dari situ tuh. langsung poinnya Nah, boleh? Maksudnya Kalau- tolong hitungin, Di. Tolong hitungin buat saya, kira-kira masyarakat ini bisa nggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira Kalau- masuk nggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Ya kita tanya sama-sama ya sama masyarakat. Saya ini kan kapasitas saya sebagai observasi, gitu loh. Coba kapasitas saya sebagai observasi, bukan pengawal, bukan segala macam. Jadi jangan dipelintir-pelintir begitu. Yang kami khawatir Observasi. JRP juga di prank malah ya. Di prank gimana? Di prank, ya maksudnya semua jawaban dari yang Anda wawancara Ya kita, tidak sesuai dengan fakta. saya nggak bisa menghakimi itu. Oke. Entah itu yang saya tanya dibayar, orang saya nanya misalnya di desa ini ada nonton, coba saya tanya ini dan segala macam dengan kawan-kawan begitu ya, nggak saya sendiri. Ya saya nggak tahu dia latar belakangnya apa dan segala macam. Yang jelas warga sini, ya tinggal di mana, sebelah sana, ya udah. Oke, Mbak Oke, Susan. boleh saya nambahin? Boleh silakan Mbak. Ini diskusi yang menarik ya, tapi terus terang kalau melihat gaya Pak Khalid dan Pak Heru ini sangat nelayan, nggak usah diraguin. Cara mereka berbicara, mereka memang benar-benar masyarakat yang pergi melaut dan itu tidak perlu diragukan. Yang perlu saya garis bawahi adalah dalam diskusi ini bukan soal statement yang dikeluarkan oleh Saudara Standi. Kalau kemudian mau klarifikasi, harusnya kan sudah dilempar ke media ya bikin statement lah gitu supaya kemudian tidak ada salah paham di antara mereka semua. Itu pertama poinnya. Yang kedua, saya ingin mengembalikan pada hal yang lebih substansi. Kita ngomongin soal pemagaran 30 kilo, bukan 1-2 meter. Artinya nggak mungkin ini dikerjakan oleh rakyat, nggak mungkin dikerjakan oleh nelayan. Tanya mereka penghasilan mereka berapa. Bagaimana mereka setiap hari itu harus menghadapi ombak keras. Tanya ke mereka gitu. Masalahnya ini ada di halaman kita, 30 kilo dalam pengerjaan waktu 7 bulan, Bandung Bondowoso aja mungkin heran gitu ya. Kok bisa gitu, dan kemudian keluar lagi ada narasi bahwa ini dilakukan oleh swadaya rakyat. Rakyat mana yang mau melakukan pemagaran pesisir? Nelayan mana yang mau melakukan ini? Prinsip dasar orang laut itu mereka tidak memagari lautnya. Prinsip dasar. Itu ada sampelnya tadi Mbak, datang langsung nanya ke nelayan. Yang Mas mana? Andi? Nah itu dia, saya tidak mau terjebak pada narasi itu ya, karena gini loh, orang punya teknik sendiri gitu, dan saya lepaskan itu kepada kawan-kawan dan itu pertanggungjawaban yang ya itu urusanmu dengan Tuhanmu lah ya, bagaimana nanti gitu. Tapi pada prinsipnya berbicara dalam konteks yang lebih sensitif sekali, ngomongin soal ruang hidup, ini soal ruang makan mereka loh ini gitu. Dan kita nggak bisa ngomong sembarangan bahwa kita sudah melakukan riset dan lain-lain. Kami juga turun ke sana, tapi kami nggak mengeluarkan data yang sedemikian ekstrim dengan mengatakan yang aneh-aneh. Yang kita mau tuju saat ini adalah siapa yang kemudian membiarkan 30 kilo itu terbangun. Dan untuk apa? Itu aja.